santai kita nih. Iman, pernah dengar Cinta Bangga Pamruk ya? Belum. Oke. Kalau belum pernah kan nanti ini juga akan diajarin di sekolah. Oke, kita ajarin ya, edukasi tentang cinta, bangga, paham rupiah. CBP, ada kata cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, jadi kita disuruh mencintai uang itu dengan rupiah, mencintai ya, uang itu ini rupiah ya, uang. Mencintai dengan bagaimana? Dengan cara mengenali, merawat, dan menjaga. Kemudian bangga. Kenapa Iman harus bangga dengan rupiah? Karena rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa, satu-satunya pembayaran yang sah dan nomor satu bangsa Indonesia. Kemudian Iman harus paham dengan rupiah. Bagaimana cara memahaminya? Iman harus paham bagaimana cara bertransaksi dengan uang itu, terus bagaimana berbelanja dengan bijak dengan uang, dan berhemat begitu. Jadi Iman kan kalau belanja itu artinya berhemat, belanja seperlunya. Kalau ada barangnya masih bagus layak dipakai, jangan beli baru, uangnya dipakai beli yang lain. Oke, tadi kan Mati bilang mencintai uang itu dengan cara mengenali uang rupiah itu. Apa yang harus dikenali? Ini Iman ya. Iman harus kenali desain uang rupiah itu sendiri. Nah, desain uang rupiah itu sendiri harus Iman kenal nih, pegang. Ini ada kalau desain rupiahnya ya, lihat uangnya mah ya, perhatikan man. Di depannya uang kertas itu, di situ ada gambar pahlawan, coba lihat ini dia, ada benang pengaman, ada nominal, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, itu dia. Terus ada lambang Garuda, ada tulisan sebutan nominal angka sama nominal angka. 50.000, ini tulisannya 50.000. Kemudian di baliknya itu ada gambar tarian daerah, coba lihat. Ada nomor seri, yang namanya nomor seri ini dia ya. Yang sini sama ini nomor seri harus sama, yang dua-duanya ini. Angka ini sama ini namanya nomor seri. Ada tarian daerah. Di sini untuk keluaran 2022 ada tulisan seperti ini. Itu desainnya. Kemudian Iman harus merawat uang rupiah itu supaya keutuhannya tidak rusak ya. Karena kalau tidak dirawat nanti uangnya cepat lusuh, rusak. Kalau uangnya lusuh rusak, masa edarnya cepat, merugikan negara. Dan kita juga susah untuk mengenali apakah uangnya asli atau palsu ya. Untuk menjaga uang rupiah itu dengan 5J. Tahu? Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremes, jangan dibasahi, jangan di staples. Coba apa? 5J, jangan dilipat, jangan diremes, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan di staples. Itu 5J ya. Karena kalau tidak dijaga seperti ini nanti cepat rusak. Kemudian kita harus mencintai uang rupiah itu dengan menjaga uang rupiah itu dari uang palsu, karena sekarang kan banyak uang palsu yang beredar. Jadi kita untuk meminimalisir jumlah uang palsu yang beredar, jadi kita harus bisa mengenali apakah uang yang kita pegang itu asli atau palsu dengan 3D. Kalau 3D? Dilihat, diraba, diterawang. Oke, dilihat. Apa yang bisa dilihat dari uang? Coba Iman lihat ya. Jadi kalau uang asli itu, ini Mapit punya uang palsu ya. Ini lihat kan, dari segi warna sudah jelas kan Iman ya. Ini Mak dapetin dari bendahara sekolah dan juga kecolongan. Ini uang palsu loh ini. Tapi kalau secara biasa kan nggak bisa dibedain. Ini yang asli Mak punya ya. Kayak sama persis dia ya. Ini palsu loh. Nah, dilihat apa yang dilihat? Ada gambar pahlawan, terus ada benang pengamannya di situ. Nah, kalau dia 100.000, 50.000, 20.000 benang pengaman itu dianyam. Kalau 10.000, 5.000 itu ditanam deh Iman. Nah, ditanam kayak begini nih. Tapi kalau dikena sinar ultraviolet warnanya berubah. Ini dianyam ya. Ya. Yang dilihat. Terus ini ada color shifting, tahu ya color shifting? Dinamis. Kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba dilihat begitu. Terus nominal Iman seperti ini nominal. Itu pasti ada ya. Terus ada yang bisa dilihat itu gambar Garuda. Di baliknya juga sama nomor seri.
nomor seri ini harus sama. Kalau dia beda ini sama ini man, berarti uangnya palsu. Uang mutilasi namanya uang sambung. Bisa saja nanti uang yang rusak itu disambung di situ, ya. Itu jangan dilihat. Kemudian di raba. Kalau di raba itu kasar. Coba ini kan ada uang palsu. Raba lembut semua dia, halus semua dia. Yang ini, ya. Nah, coba kalau uang asli, yang diraba itu ini diraba kasar dia. Bagian gambar pahlawannya kasar. Terus nominalnya kasar ya. Kasar. Balik lagi gambar Garuda kasar. Kasar. Balik lagi man. Orang menari kasar. Ya. Itu yang bisa diraba. Ada juga pinggir-pinggirnya kasar Iman. Ini yang namanya blind code. Kode untuk tunanetra dan garis itu. Jadi masing-masing uang itu jumlah garisnya beda-beda. Kalau 100.000 cuma sepasang dia, 50.000 dua pasang, nanti 20.000 tiga pasang. Ya, jadi kalau semakin banyak jumlah garis, jumlahnya semakin kecil. Ya, jadi kalau 10.000 berarti ada berapa pasang? 4 pasang. Kalau 5.000 5 pasang. Dan seterusnya 1.000 berarti 7 pasang. Itu yang bisa diraba ya. Kemudian kalau di terawang sekarang, coba Iman terawang. Kalau terawang ada gambar watermark di situ Iman ini ya. Angin karena cahaya. Nah, ada gambar ini gambar watermark ya. Ini. Ya, itu gambar watermark. Berarti kalau sama keluaran 2016 itu beda dia, tapi kalau 2022 gambar utama ini sama dia. Nah, ini kan Labib punya yang 2016. Gambar pahlawannya beda ya? Beda. Ya. Terus ini juga man, ada angka, misalnya uangnya 50.000, ada 50 di situ. Coba itu lihat 5.000 pasti 5 di situ. Iya, 5.000. Oke, itu ditawang. Kemudian ada gambar recto verso. Ini kan ada Iman. Ini kalau dilihat biasa dia nggak kelihatan logo BI. Kalau dijilid dia utuh BI-nya. Itu namanya gambar recto verso ya, harus ingat. Coba ini kan uang palsu. Ini recto verso-nya nggak jelas dia, itu kan nggak bisa dilihat, ya. Itu ya. Itu caranya ya. Jadi harus itu 3D dilihat, diraba, terawang. Ingat itu. Sudah bisa ya. Kedua, Iman harus bangga dengan rupiah. Kenapa bangga? Karena rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa kita. Nih, Pak Bakit punya real, uang asing ini ya. Kira-kira ini kalau dipakai belanja di sini bisa nggak di Indonesia? Bisa ya. Jadi sebanyak apapun uang asing yang kita punya harus ditukar ke rupiah baru bisa dipakai. Itu menunjukkan bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa kita. Kedua, satu-satunya pembayaran yang sah di Indonesia. Ketiga, alat nomor 1 bangsa. Jadi seluruh wilayah di Indonesia itu menggunakan rupiah sebagai alat pembayarannya. Ketiga, Imam harus paham dengan rupiah. Paham itu bertransaksi, berbelanja, berhemat. Transaksi rupiah itu ada sebagai satuan alat hitung. Jadi lebih gampang ya berbelanja, kita nggak susah pakai tukar barang dengan barang atau barter. Kedua, berbelanja bijak emang ya, belanja seperlunya. Kalau barangnya masih bagus, biarin, jangan beli, lebih baik uangnya dipakai ke yang lain ya. Terus bisa berhemat, nabung dengan uang. Caranya Man ya, jadi udah ngerti Man, ada pertanyaan. Jadi harus cinta, bangga, paham ya. Nanti Man juga akan dapat loh di sekolah ini. Nanti ajarin temen-temennya di sekolah ya, sama yang lain.